Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama Abang Filan Raka Terfaza. Teman-teman Abang bisa manggil Abang Andra. Dan Abang sekarang duduk di kelas 12. Abang sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Baiklah adik-adik sekalian, perkenalkan nama Abang Jamanul Kolbi Hutami, biasa dipanggil Ikal, dan Abang dari Divisi Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Beta Cendikia Saksesi, biasa dipanggil Beta. Sekarang kakak kelas 12. Pada kali ini, Abang akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang apa itu MPK. MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas beranggotakan 2 orang perwakilan kelas yang dipilih melalui sesi wawancara oleh MPK pada masa sebelumnya. Dan MPK merupakan mitra kerja OSIS atau partner kerja OSIS, di mana MPK itu sendiri bertugas mengawasi dan mengevaluasi kerja OSIS. Di saat OSIS memiliki rancangan kegiatan atau rancangan program, maka MPK akan membantu dari awal kegiatan atau program itu direncanakan sampai saat program itu dilaksanakan dan setelah program itu dilaksanakan. Setelah itu, MPK dan OSIS bidang terkait akan melakukan evaluasi apakah program itu sudah berjalan sesuai harapan atau belum. Sehingga untuk program yang akan dilakukan tahun depan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, MPK juga memiliki programnya tersendiri. Contohnya salah satunya adalah Sponsor Award. Sponsor Award dilaksanakan pada akhir semester 1, tepatnya berdekatan dengan kegiatan festival seni yang dilakukan oleh OSIS, di mana MPK akan memberikan beberapa kategori atau membagikan beberapa kategori, dan kami akan mensurvei siapa orang-orang terpilih sesuai dengan kategorinya. Contohnya, siswa terfashionable, siswa paling berprestasi, siswa yang paling rajin ibadah, dan lain-lainnya. Dan juga kami memiliki program akhir tahun yang paling besar, yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, di mana ini dilakukan pada akhir masa jabatan MPK dan OSIS pada tahun tersebut. Jadi ini dilakukan untuk memilih kepengurusan OSIS yang baru. MPK itu sendiri terdiri dari 4 bidang. Yang pertama itu pengurus inti MPK, yang beranggotakan ketua MPK, wakil ketua MPK, sekretaris 1 dan sekretaris 2, dan bendahara MPK, di mana pengurus inti MPK bekerja sama dengan pengurus inti OSIS dalam mengawasi kinerja OSIS dan MPK. Selanjutnya ada Komisi AMPK. Komisi AMPK bertugas mengawasi OSIS Departemen Budi Pekerti Luhur Bela Negara, OSIS Departemen Lingkungan Hidup, dan OSIS Departemen Ketuhanan Yang Maha Esa. Komisi AMPK juga bertugas mengawasi organisasi Rohis, Pramuka, dan Majelis Peduli Ruang. Dan selanjutnya ada Komisi BMPK. Komisi BMPK bertugas mengawasi OSIS Departemen Prestasi Akademik, OSIS Departemen Kewirausahaan, dan OSIS Departemen Hubungan Masyarakat. Dan juga Komisi BMPK juga bertugas mengawasi organisasi UKS dan PKR. Nah, yang terakhir itu ada Komisi CMPK, dan Komisi CMPK itu bertugas mengawasi OSIS Departemen Seni Budaya, Departemen Teknologi Informasi, Departemen Olahraga, dan Departemen Sastra dan Bahasa. Dan juga Komisi CMPK juga mengawasi organisasi media Mansa, Federasi Bakat Intrasekolah, dan Mahkamah Bahasa. Oh ya, ada juga yang Abang lupa ceritain tadi soal tugas MPK. Salah satunya yaitu adalah mengumpulkan aspirasi siswa. Maksudnya di sini adalah kami membantu siswa dalam menyampaikan keluhan-keluhan ke sekolah, ataupun mungkin ada saran ke sekolah. Contohnya, mungkin ada kursi atau meja yang rusak di kelas, maka kami akan membantu siswa dalam menyampaikannya ke sekolah. Itu mungkin bisa dalam hal ada barang-barang yang di kelas, atau mungkin di masjid, atau mungkin di asrama, atau mungkin di labor, di gor juga bisa. Maka silakan bicarakan ke kami, maka kami akan bantu dalam mengatakannya ke sekolah. Sekarang Abang akan sedikit cerita tentang pengalaman MPLS pas masa Abang dulu. Jadi kan tadi teman-teman Abang udah cerita tentang MPLS OSIS MPK-nya, dan sekarang Abang akan
ceritain pengalaman abang tentang MPLS pramukanya. Jadi MPLS di SMA Negeri 1 Sumatera Barat itu ada 2 tahap, yaitu yang pertama MPLS OSIS dan MPK, dan yang kedua MPLS Pramuka. Jadi MPLS Pramuka itu kalau nggak salah pas tahun abang dimulai pas hari Kamis, tepatnya itu setelah pembagian hadiah dan penutupan MPLS OSIS MPK-nya. Jadi kami setelah penutupan itu kami langsung disuruh baris lagi dan disuruh disuruh nyanyi bareng-bareng. Lalu habis itu kami disuruh lari sebentar, lalu langsung berbaris, dan pas baris itu satu baris itu satu grup. Jadi tiap grup itu disuruh bikin nama grup dan harus nama negara. Dan kebetulan pas tahun abang itu nama grup abang Brazil. Setelah pembagian grup, kami langsung disuruh bubar tetap bersama grup kami dan disuruh latihan PBB, baris berbaris sama pelatih yang udah datang. Jadi setelah itu kami latihan PBB berjam-jam sampai ada yang kecapean, soalnya padang panjang panas banget. Habis itu sorenya kami dikumpulin lagi karena disuruh kakak pembinanya untuk masing-masing grup itu untuk bikin yel-yel masing-masing. Jadi setelah itu kalau grup abang kan ada yang cowok sama yang ceweknya. Jadi pas kami yang cowok, pas kami di asrama, kami ngumpul di satu kamar untuk ngebahas apa yel-yel. Dan bahkan pas di grup kami ngebahas itu, ada temen kami dari grup lain yang tiba-tiba aja masuk gitu, tiba-tiba aja pindah dari grup lain ke grup kami. Setelah itu setelah ngobrol-ngobrol, saling kenal juga, dan akhirnya kami juga dapat yel-yel. Untuk hari kedua kami paginya kami belajar tentang sandi-sandi dalam menjelajah. Soalnya setelah sholat Jumat kami akan menjelajah. Jadi kakak akan berbagi pengalaman waktu menjelajah. Sebelum menjelajah nih, kita harus berbaris untuk menentukan siapa yang akan duluan menjelajahnya kayak itu. Jadi waktu itu kakak mendapat bagian sedikit akhir, dan nama kelompok kakak itu Peleton Brazil. Jadi di sini kita diberi misi untuk menghitung berapa tali yang sudah diikat oleh kakak-kakak pramuka di setiap perjalanan yang akan kita tempuh. Waktu itu kita juga harus menyelesaikan 5 misi yang udah disiapkan oleh kakak-kakaknya. Jadi awal pertama penjelajahan itu kakak waktu itu harus melewati area yang rumputnya tinggi-tinggi. Setelah selesai itu di dekat jembatan kakak waktu itu kalau nggak salah, itu ada yang harus diselesaikan, yaitu membuat yel-yel dan harus menampilkannya di sana. Itu misi pertama kan. Jadi waktu itu kak bisa bersama teman-teman kakak dan bisa lanjut ke misi selanjutnya. Habis itu kami jalan di bawah jembatan dan lanjut ke misi naik tebing. Di sini kami waktu itu naik tebing pakai satu tali, yang di sini diberi pembelajaran bahwa seberapa percayanya kita terhadap tali ini untuk menopang tubuh ini supaya bisa naik ke atas. Waktu itu kakak berhasil bersama teman-teman kakak. Itu kan misi kedua. Itu lanjut misi ketiga. Misi ketiganya yaitu pergi ke sawah
Ternyata nggak cuma jalan-jalan, Kak kira kan cuma jalan aja. Nah, rupanya di situ tuh kita merayap di lumpur. Menurut Kakak, nah, beruntung kalilah orang-orang yang jalan di awal-awal karena lumpurnya tuh masih baru lah menurut Kakak. Sedangkan Kakak di bagian di akhir-akhir, jadi mendapatkan lumpur yang udah becek kayak itu. Pertamanya Kakak nggak mau dong kan karena takut kotor tuh, karena malu-malu juga waktu itu. Tapi karena MPLS kan jadi harus merayap lah di situ gitu, sampai jilbab nih kotor tuh, baju kotor juga, celana kotor juga tuh, sepatu kotor juga tuh kan, sama kawan-kawan Kakak juga. Tapi setelah itu siap misi ketiga, lanjut misi keempat. Misi keempatnya ini menyelesaikan sandi kan. Jadi sandi itu dikasih sama kakak-kakak dan kita selesaikan. Waktu itu kakak agak lama karena kami kurang menguasai sandi. Tuh lanjut ke misi kelima, menyelesaikan sandi juga yang diberikan oleh kakak-kakak. Waktu itu kakak menyelesaikannya sedikit lama juga karena ini waktu itu sandi rumput kalau nggak salah kan, dan kami kurang paham dan kami tunggu kelompok yang selanjutnya, kelompok sebelumnya tuh berbarengan sama kami, jadi kami sedikit bekerja sama. Setelah tuh udah sampai di Semansu tuh, kami lapor sama kakak-kakak kalau kami udah siap melaksanakan misi-misi tadi, dan kakaknya bilang selamat kayak itu kan. Itu udah siap tuh pergi kami untuk membersihkan badan yang penuh lumpur, mau mandi lagi kan, tuh pergi lagi ke asrama. Ternyata asrama tuh kotor gara-gara banyak lumpur dari angkatan kami. Tapi itu tuh udah detail lagi kerja kami goro supaya asrama tuh bersih lagi kan. Tuh pas udah siap udah siap mandi, ternyata air di asrama ini mati. Mungkin gara-gara banyak yang nyuci mungkin kan, karena lumpur ini juga banyak, jadi air asrama ini mati. Tapi kak udah siap mandi, tapi nyuci baju belum, jadi kakak numpang nyuci baju tuh di WC perpustakaan waktu itu. Jadi Bang di sini mau berbagi cerita lagi nih untuk tentang MPLS Pramuka, tepatnya pada saat mountaineering sama api unggun. Jadi Bang mau mulai dari mountaineering terlebih dahulu. Jadi pas dulu tuh, pas angkatan Abang, pas MPLS dulu, kami dikasih waktu 6 hari untuk MPLS. Jadi 3 hari pertama tuh milik OSIS dan 3 hari kedua tuh milik Pramuka. Jadi di sini Bang mau jelasin gimana serunya pas MPLS Pramuka ini, tepatnya pas mountaineering sama api unggun. Jadi ketika mountaineering ini kita ngadainnya di lantai 2, tepatnya dekat 11 IPS bagi yang udah tahu. Kalau belum tahu silahkan dilihat nanti ya Dedek. Jadi tali mountaineering ini nanti itu disusun atau dirancang oleh kakak pembina Pramuka. Nanti dibuatkan simpul, diikat ke pondasi atau tiang. Jadi ada juga tim penahannya gitu. Jadi untuk masalah keamanan aman. Jadi kita nanti antrian ke atas untuk gantian turun tali, dan kemudian pas datang di atas kita nggak nungguin aja gitu. Jadi pas di atas tuh kita disajikan dengan beberapa hal menarik. Jadi kakak pembina tuh memberikan sebuah lagu, jadi kita harus ngikutin gitu. Ada lagu Saramato Jaran, bagi anak pramuka pasti tahu nih. Lagu Saramato Jaran ini kayak ini, Saramato Jaran gitu. Cukup aneh sih, tapi itu yang ditampilin. Jadi pas mountaineering ini, hal menarik yang didapat itu kita tuh lihat teman-teman kita dari bawah gitu kan. Teman-teman yang lagi turun, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang cemas duluan. Apalagi lihat teman-teman yang bobotnya lebih besar gitu kan, lagi turun tali. Yang gak kuat itu nahan kan kakak pembinanya.
dia kan berat gitu, turun tali, terus pakai teriak-teriak lagi, kan seru tuh liatnya. Jadi pas mountaineering itu seru lah. Kalau diceritain semuanya nggak mungkin terceritain semuanya di sini. Jadi seandainya ingin tahu atau ingin lebih tahu bisa nanti tanya-tanya di Semansu. Doain aja kita bisa untuk sekolah secara offline nantinya. Jadi selanjutnya Bang mau cerita tentang Api Unggun. Pas Api Unggun ini sekaligus sama penutupan. Jadi sebelum kita Api Unggun, penutupan terlebih dahulu. Penutupan ini dilaksanakan di GOR. Jadi pas penutupan semuanya dimatiin. Lampu dimatiin, jadi GOR ini gelap gelita. Cuman ada remang-remang cahaya dari luar, kayak dari lampu APBD gitu. Cuman itu ada cahaya. Jadi sama penutupan ini kita nutup acara MPLS Pramuka, habis itu langsung acara Api Unggun. Jadi kebetulan waktu itu pemimpin acaranya Abang sendiri, dan pas untuk nyalain Api Unggun ini kan biasanya tuh kalau anak pramuka pasti tahu ada pembawa obor. Jadi Bang masuk dalam pembawa obor tersebut. Jadi kan dalam keadaan remang gelap gulita itu, jadi tim-tim pembawa obor yang nanti bakalan ngidupin api di tengah-tengah tuh. Jadi kita bakar apinya tuh di dalam gor itu. Jadi di tengah-tengah itu diletakkan sebuah ember besar, dikasih pasir. Kemudian nanti cuman kita letakin obor itu di tengah-tengah itu. Jadi nggak ada bakar-bakaran gitu. Cuman ada sih beberapa kayu yang nantinya ikut kebakar. Nggak kayak pramuka Api Unggun biasanya. Tapi cukup lah untuk MPLS Pramuka. Jadi setelah Api Unggunnya kebakar, selanjutnya itu ada acara penampilan bakat dan penampilan yel-yel dari masing-masing peleton. Ini adalah hal-hal yang menarik. Tapi mungkin ada beberapa yang udah ketiduran gara-gara cukup kemalaman. Jadi acara untuk penampilan yel bakat ini udah menuju pukul hampir jam 11-an lah. Jadi ada beberapa ada yang tidur, masih ada yang bercanda-canda, masih ada yang ngikutin. Tapi banyakan yang tidur sih. Jadi ada teman abang waktu itu yang lagi tidur, terus tidurnya nih agak lucu juga gitu, mulutnya kebuka gitu kan. Jadi yang kakak pembina ini videoin kami. Jadi kami foto bareng gitu dekat teman abang itu kan. Setelah foto bareng akhirnya dia bangun gitu, malu-malu sendiri. Itu juga pengalaman menarik sih selama MPLS Pramuka itu. Dan juga di Pramuka itu kami punya lampu sorot. Lampu sorot ini nggak ada kacanya, jadi kacanya itu udah pecah. Jadi teman bang iseng ada kaos kaki, terus dimasukin ke lampu sorot itu. Tahu lah kalau lampu sorot itu pasti panas kalau nggak ada kacanya gitu kan. Terus ketika dimasukin kaos kaki ke lampu sorot itu, alhasil meledak jadinya. Jadi itu kan malu gitu kan. Gara-gara cuman masukin kaos kaki ke lampu sorot itu, malunya selangit gitu. Dan itu pun banyak hal-hal menarik dari MPLS ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi untuk adik-adik tetap semangat dan keep spirit ya. Dah, segitu cerita kakak. Terima kasih sebelumnya sama adik-adik yang udah dengar, dan kakak ucapkan semangat kepada adik-adik yang melaksanakan MPLS ini secara online. Itu saja yang bisa Bang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.